Siapa yang terima kasih karunia Tuhan setiap hari? Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya tadi baru cerita sama Chief Eli ya. Karena kan kita lagi persiapan Natal juga ya, Chief Eli juga lagi sibuk persiapan Natal. Saya bilang sama Chief Eli, tau gak Ci, ini minggu ya, ini bener-bener lagi berat-beratnya. Kenapa? Setiap hari saya pulang dari kantor jam 9 malam saudara. Anak saya 2 orang sampai nungguin mamanya di rumah, nungguin sampai pulang belum tidur-tidur mereka melek. Sampai ikutan tahu kerjaan saya tuh kayak apa. Tapi Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Kalau saya masih bisa berdiri di tempat ini, itu semua bukan karena kuat saya. Tapi karena kasih setia Tuhan yang selalu baru buat saya. Amin. Haleluya. Ya, saya hari ini akan membawakan sharing firman Tuhan yang saya beri judul We Are Here for a Reason. Katakan sama-sama saya, I am here for a reason. 1, 2, 3. Ngerti kan ya saudara? Maksudnya adalah kita ada di tempat ini itu semua sudah ada tujuan dan maksud Tuhan. Ada alasan Tuhan kenapa kita ditempatkan di mana kita berada. Di gereja ini, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sehari-hari, itu Tuhan punya alasan. Amin. Dan kalau sudah Dia yang tempatkan kita, apa kata firman Tuhan? Masa depan yang penuh pengharapan disediakan buat kita semua. Yang setuju katakan amin yang paling luar biasa. Haleluya. Kita buka sama-sama Markus 2 ayat 1-6. Boleh buka HP-nya, boleh buka Bible-nya. Saya rasa di sini ada yang bawa Alkitab saudara? Masih bawa buku Alkitab? Boleh diangkat. Wah luar biasa. Ya masih ada loh yang bawa buku Alkitab. Saya ngaku aja saudara, saya kemana-mana Bible saya di handphone, jadi saya paham, ya kan? Kita di sini semua dunia digital, tapi memang ada Alkitab buku di rumah yang masih di stabilo ya saudara. Di sini ada highlight ya kan, juga biar kita bisa ingat-ingat ya kan? Markus 2 ayat 1-6. Ini saya mesti lihat-lihat jam karena terakhir kali saya khotbah di sini saya kelewatan. Saya pikir ibadahnya sampai jam 4, ternyata ibadahnya cuma sampai setengah 4 saudara-saudara. Tapi lewat-lewat dikit gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, panjang-panjang gak apa-apa ya. Amin, haleluya. Markus 2 ayat 1-6 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca yang kedua. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. 1, 2, saya dulu. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang berkumpul sehingga tidak ada lagi tempat. Yang memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada Dilanjutin aja Sil, 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Lanjut aja Sil, 8. Tetapi berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Selanjutnya, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ya, sampai sekian. Jadi ini semua tahu ya cerita tentang orang lumpuh ini yang diturunin dari atas itu. Semua tahu lah ya ceritanya. Jadi nggak usah saya lanjutin sampai endingnya, semua tahu orang lumpuhnya sembuh, ya kan? Ya, jadi bukan cerita tersanjung nih, atau cerita yang dilanjutin ada to be continued, enggak. Ini udah ada endingnya sembuh. Nah, semua tahu ya. Jadi saya nggak perlu ngulang sampai akhir nih kan ayatnya panjang nih sampai ayat yang ke-12 ya.
Ya, ayat yang ke-12. Nah, saya cuma bilang di sini mau kita lihat lagi cerita tentang di Kapernaum ini ketika Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Kita nyambung nih ya ke acara kan, jadi ke tempat di mana di Kapernaum ini di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kita bayangin ya. Jadi cerita awal mulanya nih supaya kita semua nyambung. Kenapa kok sampai di rumah itu penuh sesak? Kenapa orang rame-rame berbondong-bondong kumpul di tempat itu? Dan kenapa ada orang-orang ini, ada 4 orang ini kepikiran bela-belain naik genteng supaya temennya bisa ketemu Tuhan Yesus dan disembuhin. Jadi gini awalnya, waktu Tuhan Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mulailah dia panggil murid-muridnya. Ada yang sudah finish baca Alkitab Perjanjian Baru? Atau sudah finish baca Alkitab? Wah, luar biasa, banyak. Saya baru finish kemarin, saudara. Ya nggak apa-apa, yang penting finish. Resolusi tahun 2021 adalah finish baca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, selesai, ya kan? Haleluya. Nah, jadi ini karena saya kemarin baru baca lagi, terus habis itu saya baru keingetan, oh iya gimana sih cerita awal mulanya? Saya penasaran kenapa orang kok mau ketemu Tuhan Yesus? Ini awalnya dari mana? Nah, waktu dia habis dibaptis, dia manggil murid-muridnya, dia mulai keliling Galilea, dia menceritakan tentang kerajaan Allah, dia startnya di Kapernaum. Dia mengajar di rumah-rumah ibadat sampai tiba-tiba ada yang kerasukan setan, dia keluarin setannya ya kan. Terus di Kapernaum juga dia melakukan satu mujizat di mana dia menyembuhkan mertuanya Simon Petrus yang sakit panas pada saat itu. Tapi setelah itu Tuhan keluar dari Kapernaum terus keliling kota-kota di sekitarnya. Jadilah mereka keliling Galilea. Nah, di saat inilah Tuhan melakukan banyak mujizat-mujizat yang besar. Dari meredakan angin ribut, nyembuhin orang sakit kusta. Nah, makanya namanya Tuhan Yesus jadi tenar. Setelah namanya tenar, ini Tuhan Yesus balik ke Kapernaum. Ini kalau nonton ya nanti kan ini, nggak biasanya pas kasih disiarin gimana matinya Tuhan Yesus itu kan diceritain tuh mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu diceritain ini Tuhan Yesus lagi bondong-bondong sama saudara. Kalau sering lihat filmnya Tuhan Yesus lagi masuk Kapernaum, orang-orang banyak ngikutin dia gitu. Nah, kita mau semua kita di sini membayangkan kalau di Kapernaum saat itu tuh penduduknya tuh cuman ada kurang lebih sekitar 1.500 orang. Jadi berita kecil aja itu bisa nyampe ke ujung Berung. Misalnya kayak kita dari sini dari Yunlong ke Cengkuan, itu nyampe beritanya dari ujung ke ujung. Nah, di sini semua orang jadi tahu, ada nih Tuhan Yesus mau datang, bukan di situ bangnya Yesus mau datang ke Kapernaum. Ini loh orang yang buat mujizat yang kemarin-kemarin ini loh, gitu loh. Kayak udah gitu ada lagi yang bilang, tahu nggak sih dia tuh katanya punya denger Mesias loh. Yuk kita datang. Nah, katanya gitu. Nah, jadi kita coba bayangin ya sama deh. Saya di sini ada yang ngefans sama boy band atau K-pop. Atau saya nih yang baru-baru ini saya ketemuin ya di sini Mirror, tahu Mirror nggak? Mirror ya. Saya tuh heran ya. Kenapa sih ada orang yang suka sama Mirror? Maaf ya fansnya di sini. Kalau ada fansnya. Kenapa? Saya jalan di MTR Hong Kong itu tau. MTR Hong Kong tuh kalau jalan di sebelum eskalatornya itu loh yang jalan gede itu kan kanan kiri tuh Samsung Mirror tuh ya. Itu ada loh orang nggak usah yang seumuran saya atau lebih muda dari saya ngerti deh. Aduh nenek. Tengah-tengah terus habis itu dia foto-foto. Difoto-fotoin bukan foto orangnya juga. Foto orang di situ yang gede-gede gitu. Nah kebayangin kita kalau ngefans sama orang bisa sampai segitunya ya saudara. Saya ngefans sama, bukan ngefans, saya suka sama BTS. Oh kalau BTS di sini ada yang suka sama BTS. Nah kalau saya suka sama BTS, tapi waktu saya suka itu dulu banget. Waktu zaman dia belum setenar sekarang. Saya suka dari tahun 2016. Tuh udah 6 tahun, baru nyadar saya udah 6 tahun yang lalu. 2016 itu BTS konser di Makau. Nah itu pertama kalinya tuh dia datang tuh, nggak ke Hong Kong, dia datang ke Makau. Saya bela-belain saudara ke Makau, nginep sehari sampai anak sama suami saya tinggal di kamar. Saya nonton
konser sendirian. Tuh saking saya pengen lihatnya. Itu belum terkenal BTS. Maksudnya udah terkenal tapi belum terkenal sekarang yang semua dunia tuh udah tahu gitu. Nah ini Tuhan Yesus tuh seterkenal itu. Setenar BTS menang Grammy. Dia udah bikin mujizat sampai semua orang dengar ceritanya. Makanya orang-orang penuhin rumahnya. Nah, bayangin ya kita lagi duduk desek-desekan nih, kayak kita kan sekarang masih ada social distancing dikit lah ya, ada satu gitu kan. Nanti kebayangin kita kalau Natal desek-desekan ya saudara. Ya, amin. Ya. Desek-desekan dalam hadirat Tuhan. Beda 2 kursi, beda 3 kursi gak apa-apa. Yang penting kita hadirat Tuhannya menjamah kita semua. Amin. Berapi-api memuji Tuhan, haleluya. Nah kita bayangin di situ kita lagi duduk-duduk desekan kayak berasa KKR, terus orang di kanan kiri suka sampai sesek napas. Semua ngumpul cuman mau dengerin Tuhan Yesus lagi ngomong. Nah ketika lagi asik-asiknya ngomong, tiba-tiba denger dari atas kretek gitu. Kretek, waduh apaan nih? Ini lagi di sini tiba-tiba tengah-tengah terus itu kretek, remah-remah dari situ tunggu tuk. Ini apaan? Nah zaman dulu kan belum tembok kayak gini kan, zaman dulu kan jerami ya kan, dia buka-buka begitu ya kan. Terus dia lihat begitu, dia bilang ini apaan nih orang, ini siapa nih? Lama-lama makin kebuka, kelihatan ada orang di atap. Tuhan Yesus lagi ngomong nih, kebayangin nih lagi saya ngomong, ya saudara-saudara, haleluya, puji Tuhan. Terus semua orang lihat, wih ngapain lo di atas itu, ya kan? Pada bingung kan? Nah waktu makin kelihatan, makin kebuka, kelihatan ada 4 orang, terus lama-lama kelihatan tali turun ke bawah, ada karpet. Nging. Coba kebayang saudara di tempat itu. Ngapain saudara? Hah? Ngelongo aja ngeliatin ke atas ya kan. Ini orang ngapain? Kok tiba-tiba ada orang turunin. Tapi lama-lama kelihatan makin deket, ternyata ada orang di atas karpetnya saudara. Dan orangnya gak bisa gerak, orangnya lumpuh, orangnya cacat, orangnya paralyzed. Semua diem. Mereka mikir, nih Yesus mau ngapain nih? Kira-kira habis ini Yesus mau ngapain nih lihat ada orang cacat gini? Iya gak saudara? Ya, kalau ada orang tiba-tiba turun kan semua bilang nih karena dia mau ngapain nih habis ini nih? Ya kan, kebayang kan kayak gitu kan? Tiba-tiba dan waktu semua orang lagi fokus ke Tuhan Yesus lihat ke atas atap. Dia lihat wajah 4 orang yang susah payah nurunin teman mereka ke bawah. Dan di mata Tuhan terpancar kekaguman akan iman-iman keempat orang itu. Dan setelah itu dia berkata sama orang lumpuhnya. Katanya apa? Hai anakku dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Amin. Bayangin ya saudara. Dia nih kita coba lihat nih di ayat yang kelima. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat siapa? Iman mereka. Berkatalah ia. Gak apa-apa sih yang tadi aja presentasinya. Berkatalah ia. Hai anakku dosamu sudah diampuni. Jadi waktu Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan bertindak, yang dia lihat iman siapa saudara? Iman temannya. Yang dia lihat iman 4 orang itu yang ngebawa temannya, bukan iman saudara. Bukan iman si orang yang lumpuh ini, tapi iman teman-temannya. Jadi saya dikasih pencerahan waktu saya baca lagi cerita ini. Kebetulan anak saya sekolah, saya homeschooling, setiap pagi dia ada Bible class. Dan kebetulan hari Kamis kemarin dibawainnya cerita tentang ini. Makanya saya keinget lagi, oh iya ya, ini revelations buat saya. Maksudnya pencerahan gitu buat saya ketika saya dibaca lagi. Karena gini, selama ini kita diajarkan percaya bahwa kalau iman kita sebesar biji sesawi saja, kita bisa pindahkan gunung dan kesembuhan, pemulihan itu terjadi buat kita. Iman kita, ya kan? Tapi di cerita ini nggak diceritain kalau imannya orang lumpuh itu yang nyembuhin dia. Diceritainnya imannya siapa? Iman teman-temannya yang nyembuhin dia. Dan ini lagi
pencerahan yang dikasih Tuhan bahwa ada kuasa dalam doa orang-orang, iman orang-orang yang berkumpul saling mendukung satu sama lain seperti kita semua yang ada di GBU Hong Kong China ini. Katakan amin saudara. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita berkumpul bersama dalam gereja Tuhan. Gereja bukan cuma berarti gedung ya saudara. Karena nanti ketika kita adain ibadah di Southern Stadium Wan Chai, itu kan bukan gedung gereja. Kita kumpul bersama-sama, kita ini gerejanya Tuhan. Amin. Jadi kita keluarga ilahi di tempat ini bisa memiliki ekspektasi yang sama bahwa kalau ada salah satu dari kita di tempat ini lagi membutuhkan dukungan dan doa, akan ada orang-orang yang mau menurunkan tali iman sama seperti 4 orang yang di atas tadi, mendukung saudara-saudara kita supaya bisa mendekat lagi dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan juga menyembuhkan dan memulihkan seseorang berdasarkan iman orang-orang di sekitar mereka. Berdasarkan iman keluarga mereka, berdasarkan iman komunitas mereka, seperti keluarga ilahi di tempat ini. Amin. Kalau bilang keluarga kan peduli satu sama lain ya. Amin. Tadi lagunya gimana? Selamat datang. Nah, gereja Tuhan dan bersatu dalam keluarga Allah di gereja Bethel, Hong Kong dan China. Adaku, ada kom, ada. Nih highlight nih. Masalah keluarga Kristus. Ah, stop. Nanti nyanyinya kelamaan. Ya, highlightnya di situ ya saudara. Masalahmu, masalah kami juga karena kamu bagian. Nah, kita bagian keluarga di tempat ini. Amin. Memang kelihatannya, kedengerannya ya, itu netizen Indonesia banget, masa lalu, masalah gua juga. Enggak gitu saudara, bukan begitu artinya ya, bukan berarti kepo, lu masalahnya apa, lu masalahnya apa. Enggak gitu saudara, enggak gitu. Tapi kalau kita tahu, ada yang cerita sama kita, gue lagi berbeban berat nih, tolong bantu doain. Enggak perlu dimintain tolong, kita sudah berdoa buat dia. Amin. Jadi ada 2 hal yang saya pelajari dalam cerita ini saya mau coba cepat aja, ini baru halaman kedua saudara. Ada 4 halaman, enggak ada 5 halaman. Ada 2 hal yang saya bisa pelajari. Cerita ini mengajar kita betapa pentingnya untuk kita melayani satu sama lain. We have the mindset to get to do church. Apa sih maksudnya to get to do church? Ini saya bilang we get to do church, melayani satu sama lain. By doing church artinya adalah bahwa setiap orang di tempat ini itu memiliki kontribusi dan kepentingan yang sama dalam komunitas keluarga ilahi. Gak ada yang ketinggalan, gak ada yang namanya gak ketahuan, gak ada yang anonim, gak ada yang bisa cuma nyelip masuk, duduk, habis itu bye, gak ada. Amin. Gak ada yang tiba-tiba masuk, habis itu keluar, selesai. Gak ada, karena semua di sini keluarga. Setiap kita di tempat ini adalah bagian dari keluarga ilahi. Dan namanya bagian, lagi-lagi pasti memiliki kontribusi masing-masing. Inilah komunitas iman kita saudara. Kita berdiri sama-sama seperti 4 orang yang di atas loteng tadi, yang dalam cerita itu menurunkan temennya ke bawah dengan imannya, percaya bahwa kalau dia turunin temennya bisa sembuh karena Tuhan Yesus bisa sembuhin dia. Jadi ketika kita bersama-sama berdiri seperti 4 orang di atas atap dalam cerita tadi, apabila ada salah satu dari kita yang membutuhkan dukungan atau sedang bergumul, gak peduli seberapa besar masalah kita, seberapa sakit atau parah mungkin penyakit kita, seberapa sakit hati kita, seberapa kita juga membutuhkan pertolongan seperti orang yang lumpuh di atas tilam itu, kita tidak pernah akan merasakan sendirian. Katakan colek, singgol-senggol sikut, katanya karena ada kamu. Karena ada kamu. Yang gemes sedikit dong saudara, karena ada kamu. Amin. Tapi ini tantangannya saudara. Here's the challenge though.
Kalau kita nih lagi ada di Kapernaum kayak orang-orang yang zaman dulu itu waktu ada Tuhan Yesus itu saat itu, apakah kita akan jadi orang yang ada di atas atap, yang bawa teman-temannya ke atas? Saya nggak tahu ya soal saudara, I'm not sure about you, tapi kalau saya yang ada di saat itu di Kapernaum, saya bakalan milih tempat duduk yang paling depan. Oke, terus. Gimana nih Tuhan Yesus mau ngapain nih? Gue pengen lihat nih. Karena apa? Paling asik nonton saudara. Ya apa ya? Paling asik nonton. Makanya kalau saya ada di situ kemungkinan paling besar 80% saya ada jadi penonton paling depan. Ngaku saya. Oh sama, ada yang sama. Kenapa? Karena saya akan jadi seperti orang-orang yang ramai yang ngerumunin Tuhan sambil lihat ke atap. Ada apaan tuh? Oh iya ada orang cacat tuh, ada orang cacat tuh. Sampai ngeliat, terus waktu saya ngeliat itu, wih hebat ya iman mereka ya, keren ya. Saya akan jadi yang kayak gitu saudara. Kemungkinan 80%, kalau Tuhan ubahkan 20% bisa jadi 80%, amin. Haleluya. Dan pemikiran saya barusan ini menimbulkan pertanyaan selanjutnya. Apakah saya akan jadi orang yang nurunin teman-temannya dari atap itu? Atau ya cuma jadi nonton iman orang lain yang begitu besar aja? When it comes to helping others, waktu dalam bagian menolong sesama, when it comes to helping others, am I a passionate digger? Apa kita akan bergerak jadi orang yang bergerak dalam iman atau jadi passive observer, penonton semata? Mari kita refleksikan ke diri kita masing-masing ya. Kita yang mana? Nolong atau lihat aja? Oh, haleluya. Kalau saya nih misalnya beneran ada di situ, terus ada orang bilang, "Hey, gimana kalau kita turunin orang ini dari atas atap? Nih biar dia bisa ketemu Tuhan Yesus, ayo kita ke atas atap yuk, tuh buka gentengnya." Saya pasti bakal begini, hah buka gentengnya, ayo. Tapi gimana cara buka gentengnya? Ya tinggal dibuka gigi lo. Gimana nanti kalau rubuh rumah orang siapa yang ganti? Hah? Ya enggak? Ya kan logikanya dipakai dulu saudara. Saya jujur aja. Kalau saya suruh buka, coba nih ada orang lupa zaman sekarang nggak pakai jerami, zaman sekarang begini, coba bayangin, ayo kita bung, ya kan mikir dong, tenaga habis, malu iya kan, kalau turun, kalau enggak, ya kan yang ada di pikiran kita itu tuh banyak banget, jadi mendingan ya udah deh tunggu aja nggak usah diturun-turunin, nanti aja lah kalau udah sepi ketemu Tuhan Yesusnya nanti aja lah, ntar juga ada sepi. Ntar kalau udah malam dia lagi makan kita samperin. Ada gak yang kayak gitu? Mudah-mudahan gak ada yang kayak saya saudara. Karena saat ini tuh it's never been so easy to be spectator than right now. Karena saat ini tuh gampang banget saudara untuk jadi penonton aja. It's super easy. Just sit down. Apalagi di dunia sekarang yang kita udah interaksi sosialnya nggak sama kayak zaman dulu kan, semua terbatas, ntar dulu, lihat terus social distancing, ya kan, ke gereja juga, udah vaksin belum, ya kan? Jadi kalau mau nonton tuh ya udahlah, ntar aja lah, ayo dong, undang temen lo datang ke KR Natal, ya udahlah, ntar aja, gue bawa aja ini, ntar gue bagiin aja, tolong WhatsApp dong si ini, udah lama nggak gereja, ya ntar juga dia datang sendiri. Ada yang kayak gitu saudara? Enggak ngaku, haleluya. Oh amin, di GBI Hong Kong gak ada, puji Tuhan, hak kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Nah saat ini adalah saatnya kita untuk maju dan bangkit, bukan hanya sekedar duduk untuk melihat keajaiban Tuhan yang terjadi. Kita harus ada di atap itu saudara. Kita harus jadi orang yang gali lubang buat Tuhan. Jangan cuma jadi penonton untuk nunggu sesuatu yang kejadian. Apalagi kita mengumandangkan Pentakosta ketiga, kita harus jadi bagian dari Pentakosta ketiga itu. Enggak cuman ngomong aja, enggak cuman ngelihat orang jadi ambil bagian atau mengalami mujizat.
Tapi kita harus jadi bagian dari mujizat itu. Amin. Jadi ini adalah hal yang pertama yang saya pelajari, bahwa kita harus jadi passionate digger. Kita harus jadi orang yang beriman, yang nurunin teman-teman kita, yang manggil teman-teman kita, yang membawa teman-teman kita untuk jadi dekat sama Tuhan. Untuk terima mujizat, untuk kenal Tuhan Yesus. Tapi lagi-lagi saudara, ada satu hal yang kedua yang saya pelajari, bahwa selain kita harus punya mindset sebagai orang yang ada di atas atap, tetapi ada kalanya di mana kita itu juga ada di atas tilam itu, saudara. Jadi kita harus juga punya mindset bahwa it is okay to be in the stretchers. Kenapa? Karena suatu keindahan dalam mengikut Tuhan adalah kita tahu bahwa ada musim dalam kehidupan kita di mana kita jadi orang yang ada di atas atap, atau saat kita jadi orang yang lumpuh dan butuh bantuan. Ada masa-masa di mana kita lagi deket sama Tuhan, lagi passionate sama Tuhan, lagi bergairah sama Tuhan, tapi ada masa-masa di mana kita lagi berbeban berat. Kalau saudara lagi berapi-api, kalau saudara lagi wah Tuhan dahsyat luar biasa, lagi bergairah dalam Tuhan, it's great, it's awesome. Tapi kita juga butuh orang-orang yang ada di atas atap itu. Tetapi ada juga masa di mana kita merasa berbeban berat. Nah, ketika kita mungkin sedang sakit, sedang dihadapkan masalah, sedang ngelihat kok kayaknya ini nggak ada jalan-jalan keluarnya, masalah saya kok buntu terus, kenapa saya dikasih cobaan terus. Ada kalanya kita lagi merasa jauh sama Tuhan, atau feel like you have absolutely nothing. Gak ada yang saudara bisa berikan sama Tuhan. Ada kalanya memang kita juga harus ada di atas tilam itu, saudara. Dan kalau saudara sedang mengalami hal itu hari ini, saya mau bilang, it is okay to be in the stretcher. It is okay untuk ada dalam lembah kekelaman. It is okay kalau saudara lagi jatuh. Sebagai umat Kristen, kadang kita selalu berpikir bahwa peran kita itu harus selalu jadi orang yang ada di atas atap. Membantu teman kita ketemu Tuhan. Tapi realitanya saudara, ada masa-masa dalam hidup kita penuh tantangan. Hidup bersama Tuhan itu bukan berarti hidup kita akan selalu perfect. Bahkan kadang masalah datang gak berhenti dan kita harus berjuang ngelewatin itu. Masalahnya adalah seringkali sangat terbatas kesempatan kita di dalam gereja untuk mengakui bahwa kita nih lagi ada masalah loh. Kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah, kita juga sok-sok kuat di depan orang. Kadang-kadang nih, saya merasa selama saya mengikut Tuhan gitu ya, saya sadar betul bahwa kadang-kadang saya tuh suka memendam beban saya. Padahal kalau saya cerita sama teman saya, atau saya cerita sama kakak rohani saya, atau cerita sama mami gitu ya, pasti akan lebih plong gitu. Kenapa? Ya ceritanya sama orang yang benar ya saudara ya. Kan keluarga kan di tempat ini gitu loh. Ada kakak-kakak rohani, ada pembimbing-pembimbing rohani. Kalau cerita pasti kalau nggak ada jalan keluar, ada yang bantu dengerin saudara. Ada yang bantu doa yuk. Kita doa. Karena kadang-kadang waktu kita lagi jalanin susah, lagi berbeban berat, mau doa aja tuh susah. Ada yang hidupnya sukacita selalu setiap hari tanpa beban berat dan masalah. Saya lihat muka-mukanya di sini sukacita semua soalnya. Amin. Ya. Karena kalau lagi berbeban berat, waduh. Itu saya kadang-kadang baru piano tring, baru kalau ku hidup lagi. Gak selesai liriknya, udah Tuhan. Nah, it is okay saudara to be in the stretchers. You have to have that mindset. Kalian harus punya mindset itu bahwa kalau lagi jatuh, kalau lagi lemah iman, itu gak apa-apa.
Tapi jangan makin jauh. Jangan makin jatuh. Makanya cari keluarga ilahi. Makanya cari teman rohani. Jangan rohana atau rohim. Ya saudara. Orang lumpuh itu memutuskan untuk membiarkan keadaannya diketahui oleh orang banyak. Coba bayangin saudara kalau orang lumpuh itu bilang sama temannya, no, nggak mau. I don't want to, ntar aja, nggak mau. Sembuh nggak saudara dia? Enggak. Kadang-kadang kalau kita lumpuh, kita lagi, apalagi orang cacat ya saudara ya. Orang nggak bisa jalan, malu nggak sih? Malu. Kalau kita lagi ketimpa masalah, ketahuan nih ada utang, malu apa enggak? Malu. Tapi kalau keluarga ilahi di tempat ini cuman duduk diam bantu, it's okay. Ini lagi ada masalah, lagi ada masanya. Tuhan lagi ingetin kamu. Tuhan ini lagi kasih tahu kamu. Jangan sembrono. Memang pedih rasanya diingetin orang. Tapi mending dibagi begitu daripada oh ya udah utang aja lagi di sebelah sana untuk nutup utang lo yang sebelah sini. Ini berarti juga bahwa dalam komunitas iman keluarga ilahi di GBI Hong Kong China ini kita bisa memiliki keberanian untuk mengakui kalau kita lagi ada di atas tilam itu. Mengenali keberadaan iman kita dan gak ngelawan itu. Cerita Alkitab ini juga mengajarkan bahwa kita nih punya harapan saudara. Walaupun kita lagi berbeban berat, lagi merasa jauh dari Tuhan, lagi kena masalah yang gak ada habis-habisnya. Kita punya orang-orang di sebelah kita, orang-orang di sekitar kita yang duduk bersama kita. Keluarga ilahi GBI Hong Kong China yang akan mendoakan kita, akan mendukung kita dalam iman. Sampai Tuhan melihat dengan kekaguman bahwa iman-iman orang-orang yang ada di sebelah saudara menyelesaikan permasalahan saudara. Senggol lagi karena kamu. Karena ada kamu. Amin. Kita lagi jadi lagi jadi orang yang di atap atau yang ada di atas tilam saudara. Dan salah satu bagian terindah dalam komunitas iman seperti keluarga ilahi di gereja ini adalah mengenali di mana posisi kita saat ini dan meresponinya. You are here for a reason. Amin. You are here for a reason. Say this, I am here for a reason. Amin. Sebagai penutup saya mau kita tanya sama diri kita masing-masing. Di mana keberadaan kita saat ini? Di mana keberadaan kita dalam cerita orang lumpuh yang disembuhkan? Jujur sama diri kita masing-masing, refleksikan kehidupan kita saat ini. Apakah kita menemukan diri kita lagi duduk sebagai penonton? Atau kita serarang lagi ada dalam posisi orang-orang yang di atas tilam? Atau lagi ada di posisi orang-orang yang di atas atap itu saudara? Kalau ada di antara kita yang saat ini merasa masih ada duduk sebagai penonton, atau distance observer, ini saatnya untuk kalian, kita bangun dan bangkit keluar dari tempat duduk kita. This is the time for us to stand up for our community in faith, our beloved city Hong Kong, keluarga ilahi kita. Untuk saudara-saudara sekalian yang sekarang lagi merasa ada di atas tilam. Sekali lagi saya bilang, it is okay to be in the stretchers, to be on the stretchers. Gak apa-apa saudara kalau lagi ada masalah. Akui itu. Kalau belum sanggup ngomong sama temannya, belum sanggup cerita sama temannya, cerita sama Tuhan dulu. Tuhan, saya tahu ada komunitas di sebelah kanan kiri saya, ada teman-teman di sebelah kanan kiri saya. Tolong tolong kasih saya hikmat untuk bercerita kepada siapa saya bisa berbagi. It is okay to be in the stretchers. Tidak apa-apa, enggak apa-apa ada di atas tilam.
Ini saatnya untuk saudara duduk diam di bawah kakinya Tuhan. Dan gak perlu pura-pura, gak perlu nutup diri. Serahkan semuanya kepada tangan kasihnya Tuhan. Dan bagi saudara sekalian yang lagi berapi-api untuk Tuhan, yang lagi tergerak berada di atas atap itu, saya mau encourage saudara untuk membangkitkan semangat saudara berdoa buat saudara-saudara di sekeliling kalian. Untuk berdiri sebagai orang-orang yang terdepan, yang membawa kebutuhan-kebutuhan komunitas kalian, beban-beban orang-orang di sekeliling kalian di dalam doa saudara. Kalau nggak tahu gimana caranya, lagi-lagi tanya Tuhan. Tanggal 25 nanti kita akan ada ibadah besar di Southern Stadium. Kalau saudara tahu ada teman-teman yang butuh dipulihkan, atau teman-teman yang sudah lama nggak kelihatan, ini saatnya saudara bergerak menjangkau jiwa. Jadi bagian Pentakosta yang ketiga. Jadi bagian tsunami worship. Dikasih mungkin beberapa minggu ini firman Tuhannya dibilang, kita harus jadi bagian saudara. Jangan jadi penonton. Yang lagi di atas atap itu, kobarkan semangat saudara. Jangkau jiwa-jiwa. Saya undang pemusik Civeli, minta tolong.